Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudari keluarga GBDI El Shaddai Magelang, dan juga setiap Bapak Ibu Saudara yang bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam Renungan 79. Hari ini kita akan belajar bersama-sama, biarlah kiranya kasih dan kemurahan Tuhan, hikmat Tuhan akan menyertai kita dalam langkah-langkah kehidupan kita. Kita akan belajar dari satu tema, tak terhenti, ya. Kita akan belajar bagaimana pribadi Yesus, ya, sebagai pribadi dia adalah Allah, tetapi dia juga adalah manusia, dan kita bisa belajar bagaimana pribadinya mengajarkan kita banyak hal, ya, di dalam kehidupan Yesus selama dia ada dalam dunia ini, ya. Kita akan belajar bersama-sama dari pembacaan Injil Matius pasal yang ke-12. Matius 12 ayat yang ke-9, 13, dan 14. Kita akan belajar satu peristiwa dalam beberapa ayat yang saya tadi sudah sebutkan. Matius 12 ayat 9, 13, dan 14. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Ayat 13, lalu kata Yesus kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu," dan ia mengulurkannya. Maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Ya, ini ada satu catatan, satu perikop di mana ada Yesus menyembuhkan seorang yang sakit. Ya, tetapi di akhir kisah yang tadi kita baca dalam ayat yang ke-14, waktu orang-orang Farisi melihat Yesus menyembuhkan orang sakit, mereka justru bersekongkol untuk membunuh dia. Ya, ini adalah sesuatu hal yang sangat ironis yang kita dapat lihat dari peristiwa ini. Yesus berbuat baik, Yesus menyembuhkan, Yesus mengadakan mujizat, ya, namun dia dipersalahkan, dia dibenci, dan bahkan akan dibunuh. Kalau Bapak Ibu memperhatikan ayat ini, orang-orang Farisi itu bersekongkol. Kalau bersekongkol itu berarti mengadakan permufakatan. Yang membenci Yesus bukan satu orang, bahkan bisa lebih dari satu orang. Mereka buat persekongkolan, buat satu kesepakatan, ingin membunuh Yesus, ingin menghancurkan Yesus. Apa yang dia sudah lakukan yang baik tidak diterima, ditolak. Ya. Ini satu peristiwa yang menarik sekali untuk kita dapat pelajari. Mungkin kita pernah juga mengalami pada situasi yang sama. Ya, kita pernah berbuat baik, ya, sudah melakukan hal yang baik, tetapi tetap dipersalahkan. Mungkin kita sudah melakukan yang baik bagi keluarga, dalam pekerjaan, atau buat orang-orang di sekitar kita, tetapi tetap dipersalahkan, tetap dibenci, tetap tidak disukai. Ya, bahkan mungkin dicari-cari apa yang menjadi kesalahan. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana Yesus bersikap ketika dia mengalami penolakan-penolakan dari orang Farisi, bahkan persekongkolan untuk menghancurkan, membunuhnya. Ya, Yesus mengalami penolakan bahkan sejak dia ada dalam kandungan Maria. Tidak ada orang yang mau terima di tempat penginapan. Ketika dia umur 2 tahun, ya, Herodes kemudian berusaha untuk membunuh dia. Ya, ketika dia dalam pelayanan-pelayanannya banyak kali ia ditolak. Ya, bukan hanya kali ini, berkali-kali Yesus mengalami penolakan. Nah, kita akan belajar ketika dia melakukan kebaikan, tetapi ditolak. Apa yang kita dapat pelajari? Mari kita lihat kembali ke Matius 12 ayat 15 bagian A. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Ya. Yesus mengetahui ada orang-orang yang tidak suka apa yang dia lakukan. Yesus bahkan mengetahui persekongkolan untuk orang-orang membunuh dia. Yesus mengetahui masalah yang menghadang di depannya, penolakan yang ada di depannya, dan itu adalah sesuatu yang bisa berusaha menghalangi dia. Tapi kita belajar yang pertama, Yesus tak terhenti oleh masalah. Artinya begini, dia tidak berhenti pada masalah itu. Kemudian kita tidak membaca Yesus tidak kemudian membuat pembelaan-pembelaan. Saya kan sudah berbuat baik, saya sudah mengadakan mujizat. Tidak. Yesus menyingkir, dia tidak berhenti pada masalahnya. Tidak kemudian berusaha membuat mujizat-mujizat yang lebih banyak untuk membela dirinya. Tidak. Yesus tidak fokus kepada pembenci-pembencinya.
Dia tidak fokus pada orang-orang yang menyalahkan dia. Dia tidak dihentikan atau berfokus kepada masalahnya. Dan ini kita belajar, ya. Karena kemudian kita melihat Yesus mengambil langkah untuk menyingkir dari tempat orang-orang yang tidak menyukainya. Mengapa? Ayat 15b. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semua. Ternyata karena ada waktu Yesus menyingkir, ya, yang menarik, ada orang-orang yang ingin menghancurkan, membunuh dia. Itu sebabnya dia menyingkir pergi ke tempat yang lain. Dia tidak berkutat di sana, tidak terhenti pada masalahnya. Karena apa? Ternyata waktu dia pergi menyingkir, banyak orang mengikuti dia. Kita belajar bahwa Yesus tetap memperhatikan kebutuhan-kebutuhan orang yang banyak. Bukan terfokus kepada orang-orang yang membenci dirinya, yang menyalahkan dirinya. Dia tidak sibuk membuat pembelaan bagi dirinya, tapi dia mengarahkan pikirannya, mengarahkan tindakannya, mengarahkan hidupnya kepada orang-orang yang mengikuti dia, orang-orang yang membutuhkan dia. Hari ini mari kita belajar, ya, ketika ada, ya, mungkin kita sudah berbuat baik, sudah melakukan hal-hal yang baik, ya, tetapi kemudian dipersalahkan, ya, tidak disukai, atau kemudian ada orang-orang yang berusaha melakukan membuat satu rencana-rencana yang buruk, ya, kepada hidup kita. Jangan terhenti pada masalah itu. Jangan terhenti pada kesulitan-kesulitan itu. Ada kalanya kita tidak harus membuat penjelasan-penjelasan kepada orang-orang yang tidak setuju, ya, dengan apa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Ada kalanya Tuhan bawa kita menyingkir. Perhatikan bukan kepada orang-orang yang tidak menyukai, tetapi perhatikan kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, orang-orang yang membutuhkan kehadiran kita, orang-orang yang membutuhkan pelayanan kita. Mari kita fokus, ya, jangan terhenti pada masalah-masalah. Ya, kita belajar dari Yesus, dia menyingkir untuk kemudian dapat memfokuskan dirinya pada kebutuhan-kebutuhan yang lain. Dan ayat 15b mengatakan demikian. Sekali lagi saya bacakan. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Bapak Ibu, menarik sekali, ya, kita belajar dari pribadi Yesus. Ketika dia mengalami penolakan di satu tempat, dia pergi ke tempat yang lain, banyak orang tetap mengikuti dia. Dan yang kita belajar adalah ketika Yesus disalah mengerti, ya, dia dibenci, dia tidak disukai untuk kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, dia tak terhenti, tidak dihentikan untuk tetap berbuat baik. Ya. Mungkin ada waktunya, ya, kita sudah berbuat baik, kemudian timbul masalah-masalah ketika ada orang-orang yang mungkin dengan berbagai alasan menyatakan ketidaksukaan. Kita belajar dari Yesus, dia tak terhenti untuk tetap berbuat baik. Ketika banyak orang mengikutinya, dia menyembuhkan mereka. Kita belajar, Yesus tak terhenti oleh masalah. Dia tak terhenti oleh penolakan. Tidak terhenti untuk tetap berbuat baik. Tidak terhentikan untuk tetap menyembuhkan. Sangat luar biasa. Mari kita belajar. Kalau hari-hari ini engkau lakukan satu kebaikan, mungkin banyak orang belum bisa mengerti itu. Tetap lakukan kebaikan. Tentunya dengan hati yang murni, dengan motivasi yang benar. Tetap lakukan kebaikan. Tetap lakukan kebaikan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetap lakukan kebaikan. Tetap rendah hati. Lakukan kebaikan bukan untuk dilihat orang, tetapi karena kita tahu bahwa itu yang Tuhan inginkan kita lakukan dalam kehidupan kita. Ayat 16 yang kita bisa belajar, Yesus melakukan hal tersebut. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Ya, Yesus tetap berbuat baik, tetap menyembuhkan, ya. Tetapi yang menarik, dia melarang memberitahukan siapa dia. Tidak perlu digembar-gemborkan kebaikannya. Bapak Ibu, kita bisa belajar hal ini. Yesus melakukan kebaikan karena memang itu menjadi bagian dalam hidupnya. Karena ia adalah kasih. Dan kalau kita mengatakan kita anak-anak Tuhan, kalau kita lakukan kebaikan, karena kasih Yesuslah ada dalam kehidupan kita. Kalau kita melakukan kebaikan,
tidak perlu digembar-gemborkan. Kalau kita lakukan kebaikan, tidak perlu disiarkan, tidak perlu diumumkan. Sama kita belajar dari teladan Yesus. Tidak perlu orang tahu. Sama seperti firman Tuhan berkata, kalau tangan kananmu melakukan sesuatu, tangan kiri tidak perlu tahu. Waktu engkau membantu seseorang, melakukan kebaikan kepada seseorang, tidak perlu semua orang tahu. Tetapi kita percaya Bapa di surga melihat dan akan memberkati. Kita belajar, Yesus melakukan kebaikannya di dalam kerendahan hati. Itu sebabnya dia tidak terhentikan ketika ditolak, ketika bahkan banyak orang menyalahkan dia. Dia tahu yang dia lakukan adalah kehendak Bapa. Dia tidak perlu pujian, dia tidak perlu sanjungan. Dia yang perlu adalah tetap lakukan kebaikan dengan kerendahan hati. Tetapi kita pun juga belajar ada kebijaksanaan Yesus. Kenapa dia tidak mau disiarkan? Supaya tidak terjadi keributan. Ya, ketika ada orang-orang Farisi yang bersekongkol untuk mau membunuhnya, mau menyalahkannya, Yesus tetap lakukan kebaikan, tetapi tanpa memunculkan keributan. Ya, ini menarik sekali. Mari hari-hari ini kita belajar sebagai anak-anak Tuhan, tetap lakukan kebaikan. Kalaupun ada orang-orang yang belum dapat menerima, doakan mereka. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah kebaikan karena firman Tuhan berkata setiap anak-anak Tuhan seharusnya hidup di dalam kebaikan-kebaikan yang kita bagikan ya satu dengan yang lain. Kita bagikan kepada orang-orang di sekitarnya. Karena untuk itulah kita sebagai anak-anak Tuhan harus lakukan. 1 Tesalonika 5, saya akan bacakan 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-15. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Usahakan selalu yang baik kepada kita masing-masing, tapi juga kepada semua orang. Dimanapun kita berada, lakukan segala sesuatu. Tetap tidak terhenti untuk melakukan segala sesuatu yang baik. Kasih Tuhan ada dalam kehidupan kita. Untuk itulah kita pun diberi satu tugas membagikan kasih. Tetaplah berbuat baik. Bahkan ketika ada orang-orang yang belum dapat menerima atau menyalahkan kita, firman Allah berkata, jangan membalas kejahatan. Tetap lakukan yang baik. Dan kita menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Lakukan kebaikan. Biarlah kebaikan yang kita lakukan dapat menjadi berkat bagi sesama. Dan nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Pada saat itulah kita sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, mengikuti teladan Tuhan, mengikuti teladan Yesus. Sehingga kita dapat melihat, ya, waktu Yesus melakukan hal ini, dia tetap melakukan kebaikan, tidak terhenti oleh masalah, tidak terhenti untuk terus berbuat baik. Injil Matius pasal 12 ayat yang ke-18 berkata demikian. Ketika dia sudah melakukan kebaikan-kebaikan, ayat 17 dan 18 saya bacakan, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya. Yesus yang tetap melakukan kebaikan, tidak terhenti oleh penolakan, tidak berhenti untuk tetap melakukan kebaikan. Pada saat itu ada firman Allah, itu hambaku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dan saya percaya kalau kita pun mengikuti teladan Tuhan, tetap berbuat baik, tidak terhenti oleh apapun juga. Ada suara yang sama datang kepada kita. Betapa bahagianya ketika kita mendengar kita dikasihi dan Tuhan berkenan kepada hidup kita. Biarlah kiranya apa yang menjadi teladan Yesus itu pun menjadi sesuatu yang kita lakukan, kita ikuti di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa bersama. Bapa dalam surga, terima kasih untuk teladan Yesus yang dapat kami belajar dari firman-Mu. Ada kalanya kami menghadapi banyak hal yang mungkin tidak menyenangkan, bahkan ketika kami melakukan hal-hal yang baik. Tapi tolong kami tidak terhenti oleh masalah, tidak terhenti oleh masalah-masalah. Dan kami pun tidak terhenti untuk terus berbuat baik. Karena kami percaya ketika kami tidak terhentikan untuk melakukan hal-hal yang baik,
di dalam Tuhan, dalam kerendahan hati. Pada saat itulah Engkau berkenan dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa bagi seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Tuhan terus taruh di dalam hati kami satu tekad, kami tidak terhentikan, tak terhenti untuk terus berbuat kebaikan. Dan biarlah apa yang kami lakukan semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kiranya seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang minum air yang Engkau berikan kepadanya, dan kami tidak akan haus selama-lamanya. Air yang Engkau berikan akan menjadi mata air di dalam diri kami, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.